Aldi masih ingat jelas pertama kali ia bertemu Rani di sebuah kajian kampus sore hari saat matahari hampir tenggelam dan angin semilir menyapu pelataran masjid. Rani duduk di barisan akhwat, memakai gamis warna biru tua dan jilbab syar'i yang sederhana tapi rapi. Matanya tajam namun lembut, seperti menyimpan banyak cerita yang tak terucap. Aldi sebagai panitia memperhatikan sekilas, dan sejak itu entah mengapa wajah Rani terus menghantui pikirannya. Hari demi hari, mereka makin sering terlibat dalam kegiatan kampus. Meski menjaga jarak sebagaimana aturan dalam Islam, namun Aldi bisa merasakan bahwa mereka memiliki visi yang sama-sama mencintai ilmu, agama, dan punya semangat berdakwah. Mereka berbicara seperlunya, namun penuh makna. Aldi tak butuh waktu lama untuk yakin, inilah wanita yang ia doakan selama ini. Setelah lulus, Aldi memberanikan diri melamar Rani secara resmi ke keluarganya. Orang tua Rani menyambut baik meski sebenarnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Rani adalah satu-satunya anak yang masuk Islam dalam keluarganya. Ia seorang mualaf sejak SMA dan telah berjuang keras mempertahankan pilihannya. Itu juga yang membuat Aldi semakin menghargainya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh khidmat. Aldi merasa hidupnya lengkap. Ia bangun pagi dengan semangat karena ada Rani di sisinya yang lembut dan penuh pengertian. Mereka salat, berjamaah, berbagi impian, dan merancang masa depan bersama. Aldi sempat berpikir mungkin inilah yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Memasuki usia pernikahan 1 tahun, Rani mulai menunjukkan perubahan. Ia sering termenung, mudah menangis, dan terkadang menghindari diskusi tentang agama. Aldi mencoba sabar. Ia tahu Rani masih menyimpan konflik batin yang belum selesai, terutama dengan keluarganya yang tak pernah sepenuhnya menerima keislamannya. "Aku merasa seperti berada di dua dunia, ujar Rani suatu malam. Keluargaku selalu memanggilku pulang, tapi bukan cuma ke rumah. Mereka ingin aku kembali ke keyakinan lama." Aldi terdiam. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tahu ini berat, tapi kamu tidak sendiri. Kita jalanin bareng-bareng ya." Rani mengangguk. Tapi di matanya ada bayangan yang sulit Aldi pahami. Beberapa minggu kemudian, sebuah percakapan menghancurkan segalanya. Dengan mata berkaca, Rani berkata pelan, "Aku sudah memutuskan, Aku akan kembali ke keyakinan keluargaku." Aldi seperti disambar petir. Dunia seolah berhenti berputar. Bagaimana bisa Rani yang dulu begitu kuat mempertahankan Islam, yang hafal surat-surat pendek, yang meneteskan air mata saat mendengar ayat tentang surga, kini memilih jalan yang berbeda? "Aku lelah terus merasa salah. Aku butuh ketenangan dan aku rasa aku menemukannya di sana." Aldi tak menjawab. Dadanya sesak tapi matanya tetap tenang. Ia tahu memaksa hanya akan melukai lebih dalam. Tapi ini bukan sekadar kehilangan pasangan. Ini tentang kehilangan seseorang yang ia pikir akan menjadi rekan sehidup sesurga. Dari keputusan itu mereka berpisah baik-baik. Aldi tak pernah membenci, hanya sedih. Ia kembali memperkuat hubungannya dengan Allah. Ia tak pernah menyebarkan cerita Rani, tak pernah menjelekkan. Ia hanya terus mendoakan. Dan satu hal lagi yang membuat ia tetap kuat, Rani hamil sebelum mereka berpisah. Rani memutuskan untuk tetap melahirkan anak mereka. Dan dalam perjanjian yang mereka buat, Aldi mendapat hak asuh penuh. Rani berkata, "Aku ingin anak ini dibesarkan dengan cinta seperti yang kamu punya. Aku tahu kamu bisa membimbingnya." Aldi mengasuh anak laki-laki itu sendirian. Ia memberinya nama Cahaya, karena anak itu adalah terang di tengah kegelapan yang pernah ia alami. Ia dididik dengan cinta, dengan iman, dan dengan cerita-cerita tentang ibunya yang baik dan lembut, tanpa sedikit pun kebencian. Aldi tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia percaya Allah tak akan menyia-nyiakan doa yang tulus. Dan mungkin dalam perjalanan hidupnya yang kelam, ada satu cahaya kecil yang akan membawa perubahan besar. Tahun-tahun berlalu seperti angin musim yang terus berganti. Tanpa terasa, cahaya kini sudah tumbuh menjadi bocah kecil yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Usianya baru 5 tahun, tapi tutur katanya kadang membuat Aldi terpaku. "Ayah,
Ucap Cahaya suatu malam setelah salat maghrib berjamaah, "Kenapa nama aku Cahaya?" Aldi tersenyum, lalu mengangkat anak itu ke pangkuannya. Ia memandang wajah polos yang sangat mirip dengan ibunya, Rani. "Kamu tahu nggak?" jawab Aldi lembut. "Di saat ayah merasa semuanya gelap dan berat, kamu datang. Dan kamu jadi cahaya. Untuk hidup ayah." Cahaya mengangguk walau mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi malam itu ia memeluk ayahnya lebih erat dari biasanya. Sejak kecil Cahaya tumbuh dalam suasana rumah yang hangat dan religius. Aldi membiasakan anaknya untuk mencintai masjid, rajin salat, dan mencintai Al-Quran. Tapi Aldi tidak pernah memaksakan. Ia tahu cinta pada agama harus tumbuh dari hati, bukan dari tekanan. Yang membuat Aldi kagum adalah betapa cepatnya Cahaya menyerap semua hal tentang Islam. Ia bukan hanya rajin bertanya, tapi juga punya pemahaman yang dalam untuk seusianya. "Kenapa Allah sayang kita ya?" tanya Cahaya suatu malam. "Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah ingin kita bahagia, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat," jawab Aldi. "Kalau gitu Cahaya juga mau sayang sama Allah," balas anak itu sambil tersenyum manis. Aldi meneteskan air mata diam-diam malam itu. Rasa syukur dan haru menyatu dalam dadanya. Allah benar-benar tak pernah meninggalkannya. Meski Aldi dan Rani berpisah, mereka tetap menjaga hubungan baik demi masa depan Cahaya. Rani sesekali datang mengunjungi, biasanya di akhir pekan. Ia tak pernah menghalangi pendidikan Islam yang Aldi tanamkan, tapi lebih banyak diam dan mengamati dari jauh. Suatu hari saat Cahaya berusia 7 tahun, Rani datang dan mengajak Cahaya berjalan-jalan. Mereka duduk di taman dekat rumah. "Cahaya, kamu tahu Mama dulu agamanya apa?" tanya Rani pelan. "Iya, ayah pernah cerita. Mama dulu Muslim terus Mama pindah," jawab Cahaya polos. Rani tersenyum getir. Anak itu memang tidak pernah menyimpan rasa benci. "Kamu marah sama Mama?" tanya Rani hati-hati. "Enggak," jawab Cahaya cepat. "Ayah bilang kita nggak boleh benci orang. Kita boleh beda, tapi tetap sayang. Tapi..." Cahaya doain Mama supaya bisa ketemu Allah di jalan yang paling indah. Kata-kata itu menghantam dada Rani seperti badai. Matanya mulai berkaca. Ada luka yang selama ini ia tutupi rapat, terbuka kembali malam itu. Tahun terus berlalu. Cahaya kini remaja. Ia menjadi santri di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Selain belajar agama, ia juga dikenal sebagai pemuda yang senang berdialog antar agama. Ia tidak pernah merendahkan keyakinan orang lain, tapi justru membuat orang penasaran karena akhlaknya yang lembut dan tutur katanya yang menenangkan. Saat berusia 17 tahun, Cahaya diundang dalam acara dialog lintas agama di sebuah gereja besar di kota. Acara itu bertajuk Cinta dan Perdamaian dalam Perbedaan. Tak disangka, Rani hadir sebagai salah satu peserta tanpa sepengetahuan Cahaya. Ia duduk di barisan belakang mengenakan pakaian rapi, wajahnya tegang. Di panggung, Cahaya berbicara, "Saya dibesarkan oleh seorang ayah yang kehilangan tapi tidak pernah menyimpan dendam. Ayah saya mengajarkan saya bahwa cinta sejati adalah tetap mendoakan, bahkan ketika kita tidak dipilih. Saya tidak tumbuh dengan dua orang tua yang satu agama, tapi saya dibesarkan dalam cinta, dan itu cukup membuat saya yakin bahwa Islam adalah syiar cahaya yang saya pegang. Bukan karena paksaan, tapi karena hati saya menemukan kedamaian di dalamnya." Suara Cahaya tenang, tapi setiap kata seperti menghantam dinding hati yang rapuh. Rani meneteskan air mata tanpa bisa menahan. Cahaya melanjutkan, "Saya tidak ingin menjadi pemuda yang memaksa, tapi saya ingin jadi pemuda yang menuntun. Mungkin suatu saat ada orang yang saya cintai kembali menemukan cahaya itu, bukan karena saya, tapi karena Allah menuntunnya." Saat acara selesai, Rani berdiri, kakinya gemetar. Ia berjalan ke depan panggung menatap putranya yang kini berdiri gagah sebagai seorang dai muda. Cahaya ucapnya dengan suara bergetar, "Mama, Mama ingin kembali. Mama ingin belajar mengenal Allah lagi." Ruangan itu senyap. Semua mata tertuju pada mereka. Cahaya perlahan memeluk ibunya. Aldi yang berada di sudut ruangan tak mampu menahan air mata. Malam itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rani mengucap 2 kalimat syahadat di depan anak dan mantan suaminya dengan linangan air mata dan pelukan hangat dari orang-orang
yang tetap mencintainya meski ia pernah pergi jauh. Kadang Allah menjauhkan dua orang untuk menyelamatkan hati mereka, lalu mempertemukan kembali lewat jalan yang lebih indah. Cinta yang paling kuat adalah cinta yang tidak menyerah saat diuji, dan iman yang paling kuat adalah yang tumbuh dari luka, lalu kembali menjadi cahaya. Malam setelah Rani bersyahadat, langit tampak begitu jernih. Bintang-bintang berkelap-kelip seperti ikut bersaksi atas sebuah momen yang tak semua orang bisa alami. Momen saat hati yang pernah hilang kembali menemukan arah. Di rumah sederhana milik Aldi, suasana terasa berbeda. Tak ada pesta, tak ada keramaian. Hanya obrolan hangat, tangisan haru, dan banyak keheningan yang penuh makna. Rani duduk di ruang tengah dengan mukena putih yang baru dibelikan cahaya. Tangannya gemetar saat memegang tasbih. Ia masih belajar kembali menyebut nama-nama Allah. Setiap huruf yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban, namun juga penawar luka yang sudah terlalu lama dipendam. Rani, Aldi memanggil lembut dari ambang pintu. Rani menoleh. Ia menunduk, masih merasa canggung. Ada rasa bersalah yang belum sepenuhnya luruh. Aku belum layak ada di sini lagi, bisiknya. Aldi menggeleng perlahan, lalu duduk di seberangnya. Tempatmu bukan karena layak atau tidak, tapi karena kamu sedang kembali, dan setiap orang yang kembali kepada Allah pantas disambut. Sama seperti bayi yang baru lahir, Rani, bersih, suci. Rani menangis pelan. Ia tak menyangka Aldi yang dulu ia tinggalkan, kini justru menjadi orang pertama yang membantunya kembali berdiri. Hari-hari setelah itu Rani tinggal sementara di rumah seorang ustazah yang membimbing para mualaf wanita. Cahaya rutin menjemputnya setiap akhir pekan, membawakan buku-buku, dan terkadang mengajarinya bacaan salat dari awal. Sesekali mereka tertawa saat Rani salah membaca surat pendek. Bukan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar Cahaya sambil terkekeh. Rani menepuk jidat lalu tertawa sendiri. Ya ampun, susah banget ya nak. Tapi mama bisa kok. Pelan-pelan aja. Allah senang kalau lihat mama semangat, jawab Cahaya sambil memegang tangan ibunya. Aldi melihat semua itu dari kejauhan. Hatinya campur aduk. Ada bahagia, ada haru, dan ada rasa tenang yang sudah lama ia dambakan. Meski ia tahu, hubungan mereka tak akan kembali seperti dulu, tapi ia cukup puas melihat Rani kembali ke jalan yang dulu mereka pijak bersama. Suatu malam, Cahaya pulang dari masjid lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di teras rumah, membawa mushaf kecil dan termos teh hangat. Aldi duduk di sampingnya. Ayah, ucap Cahaya tiba-tiba, boleh aku tanya sesuatu yang agak berat? Aldi tersenyum. Tentu, silakan. Kenapa ayah nggak menikah lagi? Pertanyaan itu seperti peluru yang diam-diam menghantam dada Aldi, tapi ia tak marah. Ia justru menatap langit. Ayah sempat berpikir untuk menikah lagi, Cahaya, tapi waktu itu ayah merasa belum tuntas dengan masa lalu. Ayah masih terlalu sibuk membesarkan kamu, menyembuhkan luka, dan mendoakan mamamu. Kalau sekarang, Aldi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Sekarang ayah sudah tenang, tapi ayah juga nggak pernah mencari-cari. Kalau Allah beri jodoh, ayah terima. Kalau tidak, ayah tetap bahagia melihat kamu tumbuh menjadi anak. Yang membuat ayah bangga. Cahaya mengangguk. Ayah memang luar biasa. Aldi menoleh, tertawa kecil. Nggak usah dilebih-lebihkan. Ayah cuma orang biasa yang berusaha sabar. Beberapa bulan kemudian, Rani menyampaikan kabar yang membuat Aldi dan Cahaya terdiam lama. Aku ingin mondok bukan dalam waktu singkat. Aku ingin menebus waktu yang hilang. Aku ingin belajar agama dari dasar. Aku ingin benar-benar menjadi muslimah yang mengerti dan paham. Bukan cuma sekadar identitas. Aldi menatapnya lekat. Kamu yakin? Rani mengangguk mantap. Aku merasa inilah yang harus aku lakukan. Ini bukan untuk orang lain. Ini untuk diriku sendiri. Aku ingin Allah mencintaiku, bukan karena aku kembali, tapi karena aku bertahan. Hari itu Aldi dan Cahaya mengantar Rani ke pesantren khusus mualaf dewasa di luar kota. Saat berpamitan, Rani memeluk Cahaya lama sekali. Jangan pernah lelah. Mendoakan mama, ya. Cahaya mengangguk dengan mata berkaca.
Mama juga jangan berhenti jadi cahaya buat orang lain. Beberapa tahun kemudian, Cahaya kini telah menjadi dai muda yang dikenal luas. Ia bukan hanya aktif berdakwah, tapi juga mendirikan rumah tahfiz kecil di kampung tempat ayahnya tinggal. Sementara Aldi menikmati masa tuanya dengan bahagia menjadi tempat bertanya dan bersandar bagi para santri muda. Suatu pagi, seorang wanita berjilbab lebar datang ke rumah itu. Langkahnya tenang, sorot matanya dalam, dan senyumnya lembut. Ia membawa Al-Quran di tangan dan menyapa dengan salam yang mantap. Itu Rani. Ia kembali. Bukan sebagai sosok yang rapuh seperti dulu, tapi sebagai seorang wanita yang telah menemukan dirinya, yang telah menjadikan luka masa lalu sebagai bahan bakar untuk jadi lebih kuat. Dan di ruang kecil itu, 3 orang yang dulu pernah terpisah karena pilihan dan luka, kini duduk bersama. Dalam lingkaran cinta dan iman, hidayah tak selalu datang dalam sekali perjalanan. Kadang ia datang setelah berputar-putar, jatuh dan tersesat. Tapi selama hati tetap mencari, Allah tak akan pernah menutup pintu. Dan cinta yang dilandasi iman akan selalu menemukan jalannya pulang. Musim hujan kembali datang. Aroma tanah basah menyatu dengan dinginnya angin sore yang menyusup melalui jendela rumah sederhana milik Aldi. Di ruang tengah, ia duduk membaca Al-Quran sambil menunggu Cahaya pulang dari rumah tahfiz yang ia rintis. Ketukan di pintu memecah keheningan. Aldi bangkit dan membuka. Di depannya berdiri Rani, mengenakan gamis warna abu dan jilbab panjang. Di tangannya ada sekeranjang makanan dan sebuah buku kecil. Assalamualaikum, diucapnya pelan. Waalaikumsalam, jawab Aldi dengan senyum. Tenang, silakan masuk. Sejak Rani kembali dari mondok 2 tahun lalu, ia mulai aktif membantu kegiatan dakwah di sekitar desa. Ia tidak tinggal di rumah Aldi, tapi hubungan mereka sangat baik. Tak lagi kaku, tapi juga tak ada janji-janji masa lalu yang dipaksa hidup kembali. Mereka sekarang adalah sahabat dalam dakwah, rekan dalam mendidik Cahaya, dan saudara dalam ikatan Islam. Malam itu mereka berbicara panjang tentang santri, tentang masyarakat, bahkan tentang luka-luka lama yang perlahan sembuh. Aku masih sering merasa bersalah, kata Rani sambil menatap lantai. Karena meninggalkan, Rani mengangguk. Aldi menarik napas panjang. Luka itu pernah besar, Ran, tapi justru dari luka itu, Allah kasih aku kekuatan. Kamu pergi, tapi Cahaya jadi cahaya. Dan akhirnya, kamu kembali. Mata Rani berkaca-kaca. Ia menatap mantan suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Aldi bukan lelaki yang sempurna, tapi lelaki yang tahu caranya memaafkan dan bersabar. Dan itu lebih berharga dari semua hal. Beberapa hari kemudian, Cahaya datang ke rumah dengan wajah penuh semangat. Di tangannya ada proposal sederhana. Ia ingin membangun pesantren kecil di tanah kosong belakang rumah. Ayah, Mama, Cahaya pengen ada tempat belajar yang bisa menampung anak-anak dari keluarga broken home, anak-anak yang ditinggal salah satu orang tuanya, atau yang hidup dalam lingkungan yang rusak, biar mereka nggak ngerasa sendiri. Rani langsung menatap anaknya. Kamu yakin mampu, Nak? Itu tanggung jawab besar. Cahaya mengangguk mantap. Cahaya pernah merasa ditinggal, pernah hidup dengan cerita luka. Tapi justru itu yang membuat Cahaya paham. Anak-anak seperti itu cuma butuh satu hal. Kehangatan dan petunjuk. Dan itu bisa kita kasih. Aldi tersenyum bangga. Ayah akan bantu. Apapun yang kamu butuh, kita kerjakan bareng-bareng. Maka dimulailah perjuangan baru. Tanah kecil di belakang rumah dibersihkan. Beberapa pemuda desa ikut membantu. Donasi perlahan berdatangan, tak besar tapi cukup untuk memulai. Cahaya menamai pesantren itu Madrasah Nurul Qalbi, Cahaya Hati. Hari demi hari, anak-anak mulai berdatangan. Ada yang yatim, ada yang korban perceraian, ada pula yang berasal dari keluarga non-muslim yang ingin mengenal Islam. Mereka datang dengan luka dan disambut dengan cinta. Rani menjadi pembimbing para santri perempuan, mengajarkan adab, akhlak, dan dasar-dasar keimanan. Ia bukan hanya guru, tapi juga menjadi ibu kedua bagi mereka. Anak-anak mencintainya, dan ia pun mencintai mereka.
Aldi menjadi sosok ayah dan penjaga ketenangan. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Cahaya, ia menjadi jantung dari pesantren itu, mengajar, memotivasi, dan menuntun adik-adik kecilnya menapaki jalan Islam dengan riang dan tenang. Suatu malam, seorang santri laki-laki bernama Dimas menghampiri Cahaya. Bocah 11 tahun itu baru saja kehilangan ayahnya karena kecelakaan. Ia tak banyak bicara sejak masuk pesantren. Abang Cahaya, bisiknya sambil menunduk. Kalau kita marah sama takdir, Allah marah enggak? Cahaya terdiam. Ia lalu menepuk pundak Dimas lembut. Kamu boleh sedih, boleh kecewa, tapi Allah enggak marah kalau kamu jujur sama dia. Justru Allah pengen kamu cerita semuanya samanya, karena Allah tahu sakitnya kamu, dan dia paling ngerti cara sembuhin. Dimas menangis malam itu di pelukan Cahaya. Dan disitulah Cahaya benar-benar menyadari satu hal besar. Semua luka masa lalu yang ia alami bukanlah kebetulan. Semuanya adalah jalan agar ia bisa menyentuh hati-hati kecil yang sedang patah seperti dulu hatinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, pesantren kecil itu mendapat pengakuan dari banyak pihak. Media lokal mulai meliput. Banyak donatur datang. Namun, Cahaya tetap rendah hati. Ia tak ingin dikenal karena popularitas, tapi karena manfaat. Satu malam saat mereka bertiga duduk bersama setelah salat Isya, Cahaya berkata, "Aku baru sadar. Kalau dulu mama nggak pergi, mungkin aku nggak akan belajar. Sabar. Kalau ayah nggak ditinggal, mungkin ayah nggak akan jadi sekuat ini. Dan kalau semua itu nggak terjadi, mungkin pesantren ini nggak akan pernah ada." Rani menatap anaknya. Allah memang maha tahu cara mendidik kita, tapi kadang caranya lewat sakit dan air mata. Aldi menambahkan, yang penting kita nggak berhenti belajar, nggak berhenti ikhlas. Mereka bertiga saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Tak ada lagi luka yang menyesakkan. Hanya kenangan yang sudah berubah menjadi pelajaran berharga. Kadang, luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipeluk. Karena dari luka itulah kita belajar menjadi pemaaf, menjadi kuat, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Allah tidak menjadikan kisah hidup kita sia-sia. Setiap air mata, setiap penyesalan sedang menyiapkan kita untuk tugas besar di depan. Waktu berjalan cepat. Pesantren kecil yang dulu dibangun dari bambu, kini sudah memiliki bangunan permanen dengan ruang belajar sederhana, asrama anak, dan aula kecil. Madrasah Nurul Qalbi kini diisi lebih dari 40 santri, anak-anak dari berbagai latar belakang membawa cerita dan luka mereka masing-masing. Aldi semakin menua, namun wajahnya terlihat semakin damai. Setiap pagi ia duduk di serambi sambil membaca Quran, sesekali membetulkan sandal santri yang rusak atau mengantar anak-anak ke sekolah terdekat. Rani, yang kini dipanggil Ustazah Rani oleh para santri perempuan, menjadi ibu sejati di pesantren. Ia mengajar, mendengar, memeluk, dan mendoakan, sementara Cahaya menjadi motor utama dari segala gerakan. Ia mengelola keuangan, mengisi kajian, membimbing hafalan, hingga turun langsung jika ada santri yang sulit diatur. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon tumbuh, angin akan bertiup semakin kencang. Semua berawal dari kedatangan seorang relawan baru bernama Fikri. Ia seorang pemuda cerdas lulusan Universitas Islam di luar negeri. Awalnya ia membantu di bagian administrasi dan pembinaan santri remaja. Namun dalam waktu singkat suasana mulai berubah. Fikri sering berdebat dengan Cahaya, menyebut beberapa metode yang digunakan terlalu lembut dan tidak tegas dalam akidah. Ada anak-anak di sini yang tidak paham dasar tauhid, tapi malah diajak main-main dan pendekatan psikologis. Ini bukan dakwah yang serius, ujar Fikri suatu malam dengan nada tinggi. Cahaya menjawab dengan tenang, kami di sini mendidik hati, bukan hanya kepala. Anak-anak ini luka, mereka tidak butuh bentakan, mereka butuh pelukan dan bimbingan. Fikri tak puas. Ia mulai menyebarkan keresahannya lewat grup-grup WhatsApp pengajian. Ia menuduh Cahaya sebagai pemimpin yang lemah dalam pemahaman agama dan menuduh pesantren itu beraroma liberal. Tak lama kemudian datang surat dari donatur besar yang selama ini rutin membantu operasional pesantren. Mereka meminta klarifikasi karena telah mendengar kabar bahwa metode pendidikan di Madrasah Nurul Qalbi melenceng dari manhaj yang lurus. Cahaya kaget.
Aldi gelisah, Rani beristighfar panjang malam itu. Ujian yang tak mereka duga akhirnya tiba. Sejak isu itu menyebar, beberapa donatur menghentikan bantuan. Bahkan beberapa santri yang orang tuanya mendengar fitnah itu memutuskan untuk menarik anaknya. Pesantren yang dulu ramai kini mulai terasa sunyi, cahaya terlihat semakin kurus. Ia masih senyum seperti biasa, tapi sorot matanya menyimpan beban. Ia merasa ditampar dari arah yang tak disangka, sesama pejuang dakwah. Suatu malam, Cahaya menangis diam-diam di mushola kecil. "Apa salahku ya Allah? Bukankah aku hanya ingin menolong anak-anak yang dulu pernah sepi seperti aku? Kenapa fitnah datang dari orang yang katanya juga memperjuangkan agamamu?" Dari belakang, suara lembut menjawab, "Nabi pun difitnah, nak." Tapi beliau tetap lembut, tetap sabar, dan tetap berdiri. Cahaya menoleh. Itu Rani. Ia duduk di samping anaknya, memeluknya dengan hangat. "Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang menguatkanmu. Kau sudah berbuat sejauh ini bukan karena ingin disanjung orang, kan?" Cahaya menggeleng sambil menyeka air mata. "Tidak, Ma. Aku cuma ingin menyembuhkan hati mereka, seperti hati Mama dan Ayah dulu disembuhkan." Sebuah kejutan dari masa lalu. Beberapa minggu setelah badai itu, Cahaya mendapat kabar bahwa ada seseorang yang ingin bertemu langsung dan berdonasi besar untuk pesantren. Di ruang tamu berdiri seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Pastor Rafael. "Saya datang bukan untuk menyerang. Saya datang karena penasaran dengan tempat ini. Dulu saya pernah bertemu wanita bernama Rani. Ia mualaf yang belajar agama dengan sungguh-sungguh dan saya melihat perubahan besar dalam dirinya." Rani yang saat itu berdiri di belakang Cahaya terkejut. Ia langsung mengenali pria itu, pemimpin gereja yang dulu membimbingnya saat ia memutuskan pindah agama bertahun-tahun silam. Pastor Rafael melanjutkan, "Saya melihat bahwa kebaikan tak memandang agama, tapi saya juga sadar keimanan sejati memberi ketenangan yang berbeda, dan Rani adalah bukti itu. Saya tidak datang untuk berdakwah. Saya datang untuk memberi. Ini dana dari kami. Gunakan untuk bangun ruang belajar baru, karena saya percaya pesantren ini sedang memperbaiki banyak hati yang hancur." Rani menangis. Aldi yang baru datang dari belakang menyalami pria itu dengan hormat. Cahaya hanya terdiam. Hari itu ia menyaksikan sendiri bagaimana kebaikan mampu melewati batas keyakinan. Dengan bantuan dana tersebut dan klarifikasi terbuka yang dilakukan dengan jujur kepada masyarakat, fitnah perlahan sirna. Cahaya menggelar tabligh akbar dan menjelaskan bahwa metode mereka bukan kompromi, tapi pendekatan kasih sayang dalam Islam. Donatur lama kembali, santri baru berdatangan, bahkan beberapa anak non-muslim minta izin belajar adab dan akhlak di pesantren. Itu karena orang tuanya melihat perubahan luar biasa dari tetangga mereka. Malam itu Cahaya, Aldi, dan Rani duduk di serambi. Suasana tenang setelah hujan. "Ma," kata Cahaya pelan, "ternyata yang bikin kita kuat itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita terus mau bertahan waktu dihantam." Rani tersenyum. Karena Cahaya akan terlihat paling terang saat sekelilingnya gelap, Aldi menambahkan, "Dan saat kita tetap menyala di tengah fitnah, itu bukan hanya cahaya, itu petunjuk." Mereka bertiga menatap langit, tenang, penuh syukur. Dalam setiap kebaikan akan datang ujian. Fitnah dan tuduhan akan menyapa siapa saja yang berdiri tegak di jalan kebenaran. Tapi jangan gentar, karena kebenaran tak perlu dibela. Dengan teriakan, cukup dengan terus berjalan, maka cahaya akan buktikan dirinya sendiri. Hari-hari di Madrasah Nurul Qalbi kembali cerah. Setelah badai fitnah dan ujian menyapa, langit seolah membuka jalan bagi keberkahan. Para santri belajar dengan semangat baru, para relawan bekerja lebih kompak, dan masyarakat sekitar semakin mendukung. Namun Allah punya caranya sendiri untuk memperhalus hati manusia. Ujian yang sebelumnya mengoyak perlahan diganti dengan hadiah tak terduga, dan hadiah itu datang dalam bentuk seseorang dari masa lalu. Suatu pagi, saat Cahaya sedang membacakan kisah Nabi Yusuf kepada para santri di aula kecil, datang seorang wanita membawa koper besar.
Ia mengenakan pakaian rapi, celana panjang dan blus sopan, rambutnya dikuncir sederhana. Di wajahnya tergambar ragu dan harapan sekaligus. Ia berdiri di pintu aula, matanya terpaku pada sosok Cahaya. Setelah mengakhiri kelasnya, Cahaya menghampiri wanita itu. Ia belum sempat bicara ketika perempuan itu membuka suara yang membuatnya hampir tak percaya. "Cahaya, ini Mama." Cahaya terpaku. Kepalanya seolah berhenti bekerja, tapi hatinya langsung tahu wanita ini adalah ibunya, Rani, tapi dalam versi masa lalu. Cahaya menoleh ke arah belakangnya. Di sana, Rani, ibunya yang membesarkannya selama ini, juga berdiri kaku, wajahnya pucat. Wanita itu melanjutkan, "Aku bukan datang untuk mengacau. Aku adalah ibumu yang dulu melahirkanmu, tapi aku meninggalkan kalian. Aku ingin menebus. Kalau masih diberi kesempatan." Cahaya kini paham. Ini adalah ibu kandungnya yang telah pergi bertahun-tahun lalu, saat dirinya baru berusia 1 tahun. Sosok yang selama ini hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu Aldi dan Rani. Rani, ibu sambung Cahaya, mendekat dan berdiri di samping anaknya, matanya berkaca-kaca. Aldi menyusul kemudian, terdiam di belakang mereka, mencoba menenangkan suasana. Hari itu menjadi hari penuh air mata dan kejujuran. Mereka duduk bersama, membuka lembaran-lembaran lama yang telah lama dikubur. Nama ibu kandung Cahaya adalah Nadia. Ia dan Aldi menikah muda, dan tak lama setelah menikah, Nadia merasa jenuh dan tertekan dengan kehidupan rumah tangga yang sederhana. Saat Cahaya masih bayi, Nadia memilih pergi. Ia pindah kota, berganti keyakinan, dan hidup jauh dari masa lalunya. Namun sejak melihat pesantren ini diliput di media, terutama melihat nama Cahaya dan wajahnya yang mirip sekali dengan sosok yang dulu ia tinggalkan, hatinya bergetar. Ia tak bisa tenang, ia memutuskan kembali membawa keberanian yang selama ini hilang. "Aku sudah hidup dalam gelap terlalu lama," ujar Nadia dengan mata berkaca. "Tapi melihat kamu, melihat kebaikan yang kamu sebar, membuatku sadar Allah belum menutup pintu untukku." Cahaya menatap dua perempuan di depannya, satu yang telah membesarkannya dengan peluh dan air mata, dan satu yang telah melahirkannya dengan darah dan nyawa. "Maafkan aku, karena aku nggak tahu harus bersikap gimana," ucap Cahaya dengan suara bergetar. "Tapi, kalau ibu datang dengan niat baik, insya Allah Cahaya siap membuka hati." Rani mendekat dan menggenggam tangan Nadia. "Kita pernah sama-sama. Salah, tapi kalau hari ini kamu pulang, kita sambut, asal kamu juga siap berubah." Air mata mengalir dari mata Nadia, ia mengangguk. Hari itu, pelukan 3 arah terjadi. Bukan pelukan yang sempurna, tapi pelukan yang menyembuhkan luka bertahun-tahun. Selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, Nadia tidak langsung masuk Islam kembali, tapi ia ikut tinggal di rumah kecil pesantren, membantu di dapur dan mengamati keseharian para santri. Ia terlibat diam-diam, mendengar, melihat, dan belajar. Ia melihat bagaimana Cahaya memperlakukan anak-anak seperti saudara kandung. Ia menyaksikan bagaimana Rani menahan perasaan demi mendidik dengan cinta. Dan ia melihat Aldi yang tidak pernah menyinggung masa lalu dengan kebencian, hanya ketenangan. Suatu malam di mushola, Nadia duduk diam sambil memegang mushaf kecil. Rani mendekat dan duduk di sampingnya. "Boleh aku nanya?" tanya Nadia. Rani mengangguk. "Kenapa kamu nggak pernah marah ke aku? Kamu bahkan didik anakku, seolah itu anakmu sendiri." Rani tersenyum kecil. "Karena Cahaya bukan hanya anakmu, tapi juga amanah dari Allah. Dan selama aku menjaga dia, aku merasa Allah sedang menyembuhkan diriku juga." Air mata Nadia jatuh. Beberapa hari setelah itu, Nadia meminta ditemani ke masjid besar di kota. Di sana, di depan para saksi, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cahaya memeluk ibunya. Aldi mengangguk syahdu. Rani menangis tanpa suara. Setelah bertahun-tahun hidup jauh dari iman, akhirnya Cahaya datang kembali padanya. Di pesantren, para santri membuat kejutan kecil untuk Nadia, sebuah pot tanaman dengan tulisan tangan berbunyi, "Tak ada yang terlalu jauh untuk pulang." Nadia kini menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Nurul Qalbi. Ia tidak mengajar, tidak berdakwah,
Tapi kehadirannya menjadi pelajaran hidup tersendiri bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup selama kita mau mengetuknya. Pesan moral bab ini, kadang yang pergi bukan karena benci, tapi karena belum menemukan cahaya. Dan ketika cahaya itu menyentuh hati, tak ada hati yang terlalu beku untuk bisa hangat kembali. Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin pulang, tak peduli seberapa jauh ia pernah tersesat. Langit pagi tampak cerah di pesantren Nurul Qalbi. Angin berhembus pelan, membawa harum bunga melati dari taman kecil di depan asrama santri. Suara riang anak-anak mengaji terdengar dari ruang utama, seolah tak pernah ada luka yang dulu pernah mengisi tempat ini. Cahaya berdiri di serambi, memandang ke arah lapangan tempat anak-anak bermain voli. Di sampingnya ibunya, Nadia, duduk sambil membersihkan daun-daun kering. Rambutnya kini dibungkus jilbab sederhana berwarna biru muda. Ia tak banyak bicara, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang baru. "Bu, nanti sore ada tamu dari luar kota. Mereka bilang mau kunjungan mendadak." "Gak tahu siapa, tapi sepertinya penting," kata Cahaya sambil menyapu. Nadia hanya mengangguk dan tersenyum. "Apapun itu insya Allah baik, kamu siap?" Cahaya mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya ada firasat yang aneh. Bukan takut, hanya perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Menjelang sore, sebuah mobil hitam berpelat luar kota berhenti di depan pesantren. Seorang pria paruh baya keluar mengenakan pakaian rapi, disusul oleh seorang wanita muda yang memakai blazer formal. "Assalamualaikum," sapa mereka ramah. "Waalaikumsalam, silakan masuk," sahut Cahaya sambil menjabat tangan mereka. Setelah perkenalan singkat, ternyata tamu tersebut adalah perwakilan Yayasan Pendidikan dari Timur Tengah yang telah lama mengamati kegiatan sosial keagamaan di Indonesia. Mereka mendapat informasi tentang pesantren Nurul Qalbi dari sebuah artikel yang ditulis relawan asing yang pernah tinggal di sana beberapa bulan lalu. Mereka mengatakan, "Kami sedang mencari kandidat untuk program beasiswa khusus 1 orang. Pilihan untuk belajar langsung di Pusat Pendidikan Islam di Madinah. Kami memilih Cahaya." Cahaya terdiam, matanya melebar. Apa? Saya?" Tanyanya hampir tak percaya. "Ya, dari semua profil yang kami lihat, kamu adalah sosok yang tumbuh dalam ujian, tapi tidak patah. Kamu belajar bukan hanya dari buku, tapi dari hidup. Dan kamu tidak hanya menerima ilmu, tapi menyebarkannya. Kami ingin kamu belajar lebih dalam, agar bisa kembali dan memberi lebih banyak." Pertarungan dalam hati kabar itu seperti petir di siang bolong antara kebanggaan dan ketakutan. Di satu sisi, ini kesempatan emas. Belajar langsung dari para ulama besar, memperluas ilmu, dan menjadi lebih kuat dalam dakwah. Tapi di sisi lain, ada pesantren, ada anak-anak, ada Mama Rani dan Ibu Nadia, dan Ayah Aldi yang mulai sakit-sakitan. Di kamar, malam itu Cahaya duduk sendiri. Ia memandangi mushaf dan buku harian kecilnya. Hatinya penuh gejolak. Ia tidak ingin pergi dan meninggalkan semua. Tapi ia tahu hidup tidak selalu tentang bertahan di satu tempat, kadang harus melangkah lebih jauh untuk memberi lebih luas. Di luar kamar, Nadia mendengar isak pelan anaknya. Ia mengetuk pelan, lalu masuk dan duduk di samping Cahaya. "Kamu takut?" tanya Nadia lembut. Cahaya mengangguk. "Aku takut ninggalin semuanya, takut ada yang hilang, takut mama dan ibu butuh aku, takut ayah makin lemah." Nadia memegang tangannya. "Kalau kamu tinggal di sini karena takut, itu bukan pengorbanan, Ca. Tapi kalau kamu pergi demi tujuan yang Allah ridai, kami yang di sini akan baik-baik saja. Karena kamu melangkah bukan menjauh, tapi mendekat." Rani menyusul masuk, berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca. "Nak, kami yang dulu kehilangan arah, tidak ingin jadi alasan kamu kehilangan masa depan. Pergilah, belajarlah, dan pulanglah." Membawa cahaya yang lebih terang, hari keberangkatan pun tiba. Santri-santri berkumpul di halaman pesantren. Beberapa menangis, beberapa tersenyum bangga. Cahaya berdiri di depan mereka dengan koper kecil dan jubah hitam pemberian ayah Aldi yang kini duduk di kursi roda karena kondisi jantungnya, tersenyum sambil memeluk putranya. Ayah bangga. Kalau ayah dipanggil nanti, ayah nggak sedih karena Cahaya ayah akan meneruskan jalan ini.
Cahaya berlutut dan mencium tangan serta kaki ayahnya. Air matanya tak terbendung. Rani memeluknya erat. Nadia mencium keningnya dengan doa panjang dalam hati. Waktu berjalan. 3 tahun berlalu. Pesantren Nurul Qalbi berkembang pesat. Ruang baru dibangun, santri bertambah, dan kini ada program pembinaan keluarga untuk ibu tunggal. Rani dan Nadia memimpin program itu bersama. Aldi wafat dengan tenang setahun setelah Cahaya berangkat, dalam keadaan tersenyum dan berwudu. Dan akhirnya, satu malam Ramadan, seseorang berdiri di gerbang pesantren. Ia mengenakan jubah putih dan sorban, wajahnya dewasa, tenang, namun pancaran matanya masih sama. Anak-anak bersorak, para ustaz dan relawan berlari menyambut. Rani memeluknya dengan penuh haru. Nadia menangis sambil mencium tangannya. Di dalam pelukannya, Cahaya berbisik. Sekarang aku pulang bukan hanya membawa ilmu, tapi membawa misi yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian Cahaya membuka cabang pesantren baru di daerah terpencil. Ia menulis buku berjudul Di Antara Dua Cahaya, menceritakan kisah hidupnya dari kecil hingga kembali menjemput takdirnya. Buku itu menjadi inspirasi nasional. Banyak orang yang dulu kehilangan arah kembali percaya bahwa setiap orang berhak menemukan cahaya, bahkan jika dulu pernah hidup dalam gelap. Kadang jalan hidup membawa kita ke arah yang kita tak duga. Dikhianati, ditinggal, dicaci, bahkan kehilangan. Tapi Allah selalu punya cara untuk mengubah luka menjadi pelita dan air mata menjadi cahaya. Jangan takut berjalan dalam gelap selama kamu tahu kemana arah cahaya itu bersinar, karena hidayah selalu datang untuk siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya, bahkan dari tempat paling tak terduga.